Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihanati Saadah dengan NIM 19070160081 kelas psikologi 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep berpikir resiliensi. Baik, di sini ada masalah dan resiliensi. Dalam kehidupan manusia, pasti akan menemui masalah atau mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang tidak menyenangkan atau masalah tersebut dapat memberikan tekanan tersendiri bagi manusia. Untuk itu, para ahli psikologi mencetus dan mengembangkan sebuah teori resiliensi, yang mana resiliensi ini disebut sebagai kemampuan untuk mempertahankan stabilitas psikologis dalam menghadapi stres, menurut Keye dan Pigeon tahun 2013. Kemudian, untuk pengertian dari resiliensi sendiri menurut Ong dan kawan-kawan tahun 2006, Tuget dan Fredrickson dan kawan-kawan tahun 2003, yaitu sebagai suatu kemampuan untuk bangkit kembali atau to bounce back dari pengalaman emosi negatif dan kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap permintaan-permintaan yang terus berubah dari pengalaman-pengalaman stres. Kemudian, resiliensi menurut beberapa pakar psikologi meliputi yang pertama ada kemampuan seseorang untuk mengatasi dan meningkatkan diri dari keterpurukan dalam hidup. Yang kedua, kemampuan untuk merespon secara sehat dan produktif dalam menghadapi kesulitan tekanan hidup. Yang ketiga, resiliensi memiliki kemampuan untuk menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan menjadi suatu kebutuhan dalam hidup. Selanjutnya, ada pun tahapan dan perkembangan resiliensi dari Grothberg tahun 2003. Yang pertama ada trust. Trust merupakan tahapan resiliensi yang paling dasar, yaitu pada usia 1 tahun. Trust adalah trait yang mengidentifikasi bahwa individu dapat mempercayai orang lain yang berkaitan dengan hidupnya, kebutuhan, dan perasaannya. Trust juga mengindikasikan bahwa individu dapat mempercayai diri sendiri, kemampuan-kemampuan pribadi, dan masa depannya. Yang kedua, ada autonomi. Autonomi ini terjadi pada usia 2-3 tahun. Autonomi sendiri merupakan sebuah tahapan pembentukan resiliensi yang menunjukkan kesadaran individu bahwa dirinya terpisah dari orang lain. Kesadaran ini memungkinkan individu untuk memahami bahwa individu mendapatkan respon dari lingkungannya. Yang ketiga ada inisiatif. Inisiatif ini terjadi pada usia 4-5 tahun. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya untuk menjadi orang yang resilient, mengembangkan inisiatif, menuntaskan penyelesaian tugas-tugas, ingin membantu anggota keluarga dan teman dalam melakukan berbagai aktivitas. Yang keempat ada industri. Industri ini terjadi pada usia 6-11 tahun. Pada tahap ini, kemampuan individu untuk meningkatkan kemampuan sosialnya sangat dibutuhkan. Seorang individu mempunyai keinginan untuk sukses dan memiliki self-image untuk berprestasi. Ingin mendapatkan pengakuan dari orang sekitarnya, guru, orang tua, teman sebawa bahwa individu telah berusaha keras untuk menunjukkan prestasi. Yang kelima ada identity. Identity terjadi pada usia remaja. Identity sendiri merupakan tahap terakhir dari resiliensi building blocks menurut Grothberg. Pada tahap ini, individu mencapai identitas yang mencakup 2 hal yang penting, yaitu kematangan seksual dan mengembangkan kapabilitas mental yang tinggi untuk menganalisis dan merefleksikan diri. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk resiliensi dari Grothberg
tahun 2003. Yang pertama ada I have. I have merupakan sebuah bentuk kemampuan manusia dalam mengatasi tekanan dalam hidupnya melalui berserah diri pada Sang Pencipta, bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Yang kedua ada I am. I am merupakan bentuk usaha manusia dalam menghadapi tekanan dalam hidupnya dengan percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada I can. I can merupakan kemampuan manusia dalam berpikir, dalam mengatasi atau dapat keluar dari rintangan atau tekanan yang sedang dialami dengan memunculkan ide-ide baru, mampu menyelesaikan tugas, menggunakan humor untuk meredakan ketegangan, mampu menyampaikan pemikiran dan perasaan ketika berkomunikasi dengan orang lain, mampu menyelesaikan berbagai masalah secara akademik, pekerjaan, personal, dan sosial, mampu mengendalikan tingkah laku, serta mampu meminta bantuan ketika dibutuhkan, mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain. Kemudian pembahasan yang terakhir ada unity of session dari resiliensi yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dengan artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dari arti ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan adanya 3 sumber atau faktor-faktor dari manusia dalam membentuk resiliensi, yaitu I have, I am, dan I can. Dan yang paling terbesar adalah I have, yang merupakan sebuah bentuk kemampuan manusia dalam mengatasi tekanan dalam hidupnya melalui berserah diri pada Sang Pencipta, bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki dengan cara berbuat baik pada keluarga, saudara, dan juga sesama manusia, berbagi rezeki dengan yang lain, selalu bertutur baik pada manusia lain, mendirikan sholat, dan juga selalu menunaikan zakat. Demikian sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.